Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari yang baru dan sebelumnya izinkan saya Pendeta Claudia Takasili Hulu yang saat ini melayani di Jemaat Ciseeng Kabupaten Bogor untuk menghantarkan Ibu Bapak Saudara memasuki hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai 16 menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, dan biarlah dalam tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar bersama, kami memperoleh hikmat untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai 16 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen Yahudi pada saat itu mengalami begitu banyak tekanan. Mereka mengalami tekanan dari pemerintah Roma yang selalu berprasangka buruk kepada mereka dan menganggap bahwa ajaran-ajaran Kristen justru mendorong masyarakat yang Yahudi Kristen ini untuk melawan pemerintah. Juga jemaat mengalami banyak godaan karena ajaran-ajaran di luar kekristenan yang memberikan hidup bebas, sementara mereka sebagai pengikut Kristus harus menjadi pribadi-pribadi yang taat setia menjaga kekudusan hidup. Tantangan-tantangan demikian justru harusnya mendorong jemaat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Akan tetapi ternyata bagi jemaat-jemaat pada saat itu mereka merasakan sebuah pergumulan yang berat. Di satu sisi panggilan untuk setia kepada Tuhan, tetapi di satu sisi kehidupan sosial masyarakat mereka juga tidak mudah. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa situasi yang dialami oleh orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu seiring sejalan kurang lebih sama dengan yang kita alami sebagai orang-orang Kristen masa kini. Bahwa ada banyak godaan, ada banyak prasangka-prasangka yang tidak benar, ada banyak pula hal-hal yang membuat kita justru merasa kecewa kepada Tuhan. Saya sudah setia, tapi masalah saya banyak. Saya hidup jujur, tetapi saya disingkirkan dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, tapi ternyata permasalahan hidup saya datang bertubi-tubi. Nah, saudara-saudara, supaya kita tidak dilemahkan dengan perasaan-perasaan demikian, firman Tuhan hari ini dua hal yang disampaikan kepada saudara dan saya. Yang pertama pada ayat 13 dikatakan, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Artinya bahwa sebagai pengikut Kristus memang kita harus berusaha bergerak keluar dari zona nyaman kita. Dan kita harus bersiap bahwa ada banyak tantangan-tantangan di luar diri kita, bahkan tantangan-tantangan yang mengintai persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus bersiap, karena disitulah ajakan Kristus bagi saudara dan saya. Keluar dari zona nyaman, kita menemukan kebenaran hidup di dalam Dia. Perjuangan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saat ini saudara-saudara sedang dalam banyak pergumulan, yakinlah bahwa pergumulan itu kita jalani bersama dengan Tuhan. Lalu bagian yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan ayat 15 dan 16, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lalu jangan lalai untuk berbuat baik. Tindakan yang benar, perkataan yang benar dan baik itu adalah cara-cara kita untuk berjuang dalam kehidupan beriman menghadapi setiap tantangan. Sekeliling kita berbuat tidak baik, jangan terikut. Sekeliling kita membicarakan hal-hal yang tidak benar, fakta-fakta yang belum dinyatakan kebenarannya, kita tidak mengikut. Kita memperkatakan dan melakukan yang baik dan benar.
maka perjuangan iman kita di dalam Tuhan akan terasa lebih ringan karena semua dilakukan untuk memuliakan namanya. Biarlah kiranya di hari baru ini itu menjadi satu komitmen bagi saudara dan saya untuk menjalaninya dalam perkataan, tindakan yang memuliakan namanya dan terus bertahan, bergerak, mempertahankan, memperjuangkan iman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu menguatkan kami semua untuk menjalani hidup dan kami mengimani di sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kemanapun tempat tujuan kami, selama apapun perjalanan kami mengimani ada kasih Tuhan yang menyertai. Mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, bahkan yang bergumul akibat perang dan bencana alam. Mari Bapa, Engkau memulihkan keberadaan mereka sama seperti Engkau memulihkan keberadaan kami. Kami mengucap syukur untuk hidup ini dan kami siap diutus dan dipakai Tuhan untuk melakukan yang baik dan benar di hari yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.